Kalau kamu ingin selamat menuju Allah, biar dicelup sama Allah. Bagaimana dicelup sama Allah? Karena tidak mungkin kamu bisa berhadapan dengan Allah di alam mulki ini. Kamu akan hancur untuk wujuhu yauma idin nadirah. Tidak akan mungkin mampu menatap wajahnya kecuali dicelup oleh dia. Bagaimana dicelup oleh dia? Tubadil. Bagaimana tubadil? Telanjang. Bagaimana telanjang? Tadi. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi. Masya Allah la yashuku khaira ilallah. Bismillahi masya Allah la yashu' la yushribu su'a ilallah. Bismillah masya Allah bini'matillah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nuru nurullah nur rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. La hayyun la ilmun la sami'un la bashirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqqin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat. Ya alhamdulillah wa syukrillah buat sahabat Abah dimanapun berada di seluruh Nusantara, termasuk di seluruh Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, semua ya pencinta kesucian jiwa. Marilah kita terus berjalan sahabat adalah sambil meningkatkan kesadaran kita. Karena sesungguhnya adalah yang pertama, yang awal yang harus kita bangkitkan adalah, yang kita harus hidupkan adalah adalah kesadaran ya. Maka oleh karena itulah Tuhan Syabul Qadir bahkan dalam kitab Syirul Asrar menyatakan bahwa sesungguhnya yang awal adalah, yang utama adalah bagaimana kita menghidupkan diri kita ya. Makanya inilah yang sesungguhnya adalah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Syabul Qadir adalah, maka bicara hikam sahabat adalah bukan sebuah teori, tapi bukan hanya resep masak, tetapi adalah bagaimana diaplikasikan setiap hari. Karena pada dasarnya yang harus bahagia dirimu dari semua ya. Jadi bagaimana kitab hikam ini diterapkan pada diri, sama semua Al-Quran dan segala apa adalah diterapkan pada diri. Karena yang segala yang harus berubah adalah diri kita. Maka tidak salah Al-Quran menjelaskan tadi, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Sehebat-hebatnya Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Sehebat-hebatnya Lut tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya. Sehebat-hebatnya adalah Aisyah tidak juga bisa memberikan hidayah kepada suaminya. Sehebat-hebatnya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya seluruhnya, termasuk pada Abu Thalib. Dan oleh karena itulah, maka sesungguhnya semuanya tergantung pada panjenengan. Maka apa itu yang disebut dengan hidayah sebetulnya? Hidayah itu adalah nur ma'rifat. Tapi nur ma'rifat itu sahabat ada pada diri setiap individu. Maka tidak bisa Abah merubah panjenengan. Tidak bisa Abah, bahkan Rasulullah tidak bisa merubah pamannya. Bahkan Allah pun berkata, innallaha la yughayyiru, aku tidak bisa merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kamu yang mau merubah.
Maka disinilah sahabat menghidupkan adalah diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Menemukan guru sejati yang ada pada diri kita sendiri. Maka ini ya harus konsepnya adalah marilah kita adalah, maka Tuan Syekh Abdul Qadir begitu jelas dalam kitab Syirul Asrar, maka adalah pal wajibu tolabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Bahwa sungguhnya yang wajib bagi semua orang adalah menghidupkan. Karena kalau tidak hidup, sahabat, tadi semua pohon pun tidak berbuah. Kalau tidak hidup, ayam pun tidak bertelur. Kalau tidak hidup, maka HP pun tidak bisa berhubungan. Kalau tidak hidup, segala perkara adalah, karena pada dasarnya ini tentang menyambungkan kepada sang hidup tadi semua. Ya. Tetapi persoalannya menjadi masalah kepada manusia pada saat kita mengklaim hidup itu milik kita, maka tidak adalah Tuhan yang hidup itu padamu. Nah, disinilah sahabat sesungguhnya dari awal, dari hikmah yang pertama, kita adalah bagaimana adalah tubadil dari awal. Maka itulah kenapa dalam sholat ada takbiratul ihram. Kita harus ihram dulu, tutup dulu diri yang dohir supaya ada diri yang batin. Supaya sholat kita as-sholat mi'rajul mu'minin. Supaya sholat kita adalah disolatkan, dijalankan. Karena baginda Nabi yang agung sekalipun tidak berjalan sendiri menuju Allah, sahabat. Ya, tidak ada manusia yang bisa menuju Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi, mustahil oleh diri kita. Maka konsep kepada kita adalah kenapa Allah ingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu, kecuali kita telah berserah diri. Maka dari awal syariat mengajarkan kita bagaimana adalah untuk membenahi diri. Kemudian thariqat belajar untuk adalah mengenal adalah siapa diri. Kemudian hakikat untuk belajar berserah diri supaya ketemu makrifat untuk kenal sejatinya diri. Itulah sesungguhnya. Jadi bukan tentang sembah menyembah. Maka disinilah adalah diperlukan pemahaman bagaimana kita datang. Maka memahami martabat alam tujuh. Bagaimana kita dohir ke alam dunia ini kita harus tahu. Karena itulah yang disebut dengan tanajul adalah bagaimana kita datang. Bagaimana Allah itu tanajulat, ta'ayyunat adalah juga adalah tajaliyat pada makhluknya, sahabat. Sehingga al-alamu mir'atu al-haq, semuanya adalah cermin Allah al-haq. Dan kita manusia adalah cermin Allah yang utama. Nyatalah sifat Allah pada diri kita. Wujud. Bahwa Allah itu wujud, Allah itu hidup, Allah itu berilmu, Allah itu tadi kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka cara yang pertama Abah sudah ajarkan adalah kembali kepada Allah itu adalah dengan cara Allah. Maka yang pertama adalah dengan mematikan diri. Karena pada dasarnya sahabat, bagaimanapun kamu, bagaimana mungkin sholat kita, bagaimana mungkin Nabi Adam saja, seorang Rasul hancur oleh iblis. Tadi semua sahabat pahami. Nabi Adam diusir dari sorga, bahasanya itu adalah berhadapan dengan iblis yang iblisnya saja belum punya pengalaman bahasanya. Hari ini iblis sudah berhadapan dengan 124 Rasul. Mereka sudah tahu seluk-beluk manusia. Maka Abah sudah menyaksikan di akhir zaman ini ibadah manusia sudah dikuasai oleh jin. Nah inilah yang harus dipahami. Itulah Abah baru ngerti kenapa Allah berfirman walaqad dara'na li jahannama katsiran. Kenapa jin dan manusia itu? Nah ini kan ada jin, ada iblis tadi semua ya. Maka ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia tadi semua sahabat ya. Kata Allah walaqad dara'na, maka Allah menggunakan adalah fi'il madi di situ. Litahqiq di situ. Bahkan mafhum dan mantuk ayat ini lurus saja sudah menjelaskan banyaknya manusia yang nyemplung. Bahkan kasiron kata Allah. Kasiron, banyak. Kalau dalam bahasa kaidah Arab saya bercek ya ternyata kasiron itu 99% sahabat. Itu sejalan pula dengan firman Allah. Karena yang mau kembali kepada Allah sebagai syuhada. Karena kata Allah dalam Fatihah itu hanya 4 golongan saja yang akan kembali pada Allah. Anbiya, dari salihin, muttaqin, para syuhada. Tapi syuhada itu bukan perang di Uhud, bukan perang di Badar. Tadi semua. Tapi syuhada itu adalah orang yang siap mati dalam hidup, itu syuhada. Yang Allah katakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, itu bukan orang yang mati di
Uhud dan Badar. Tapi orang yang mau mati dalam hidup, orang itu untuk mati saja takut, ya, untuk mati aja menghindar. Ini ada orang yang justru dia itu mau mati sebelum dimatikan. Nah, inilah konsep Tuhan sebetulnya yang harus kita pahami, sahabat. Nanti sebelum kita bahas hikam, selalu Abah akan membawa dengan prolog dulu supaya kita mengerti siapa yang sholat, siapa yang hidup, siapa yang ada, siapa yang berilmu, siapa yang ke kantor, siapa yang ke sawah, siapa yang ke kebun. Ternyata hanya satu sang hidup itu. Nah, disinilah nanti dalam hikmah selanjutnya di 100 ke atas adalah bagaimana Syekh Athaillah menjelaskan kita harus mengembalikan sifat-sifat Allah pada Allah. Bahkan tadi, dosa yang paling besar bukan membunuh, dosa yang paling besar bukan memperkosa perempuan. Bahkan kata Abah, meminum adalah homer sebanyak samudra Pasifik pun tidak ada artinya. Yang paling besar dosa kita adalah mengakui, merampok sifat-sifat Allah pada diri kita. Karena dari awal pun yang ada, yang nyata, yang ingin dideklarasikan oleh dia adalah dirinya, bukan tentang kita. Maka disinilah maka kata Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Qalilun, Allah mengatakan, kenapa qalilun? Untuk menjawab Allah firman-Nya sendiri dalam surat tadi. Karena yang celaka itu adalah neraka jahanam itu, walaqad darana li jahannama minal jinni wal insi kasirat, banyak. Itulah dalam surat Waqiah, manusia hanya 3 saja kembalinya. Ashabul yamin, ashabul simal. Ashabul yamin adalah golongan kanan, ashabul simal adalah golongan kiri. Golongan kiri adalah sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir golongan kiri. Tapi banyak orang, bahkan ulama dulu tidak mampu melihat siapa golongan kiri ini. Ternyata oleh Abah sekarang golongan kiri ini adalah manusia, ruh manusia yang kembalinya bukan pada wujud manusia. Tadi semua ya, karena kalian harus paham. Lihat surat Al-Fatih, lihat banyak ayat. Sesungguhnya seluruh makhluk yang kalian nampak ini adalah hanyalah jebakan bagi ruh yang tidak bisa pulang pada Allah sesungguhnya. Itu sahabat ya. Mari kita mulai sekarang. Karena kata Abah, hari ini tidak ada lagi yang boleh dirahasiakan. Karena hari ini sedang dibuka oleh Allah pintu-pintu itu. Artinya bahwa kalau kapalnya sudah kelihatan karam, nggak usah banyak aturan. Tadi semua. Ya, kata pengarsa Abah. Itulah guru saya, pengarsa Abah Anom, selalu berkata, kapalnya sudah mau tenggelam, nggak usah banyak aturan. Nah, itu. Maka itulah beliau sahabat dalam thariqat dikenal mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang membuat itu semua. Karena banyak beliau sendiri adalah berseberangan dengan ayahnya Syekh Abdullah Mubarak. Kenapa? Karena bayangkan zamannya beliau aja sudah mujaddid, apalagi Abah Setu gitu kan tadi. Artinya setelah beliau ini saya menyaksikan, saya mengerti kenapa guru saya mengatakan jangan banyak aturan sekarang ini. Yang penting begitu dia akil balik talqin, begitu akil balik talqin gitu kan bahasanya. Begitu akil balik hidupkan gitu kan tadi. Kalau dulu kan enggak. Kakek saya menjadi muridnya Syekh Abdullah Mubarak sekalipun, padahal untuk jadi murid saja suruh puasa 2 bulan. Dari semua. Bayangkan dari semua. Dari semua. Ya. Jadi kalau dulu sahabat thariqat itu begitu dari semua. Tapi hari ini ya sudahlah. Maka inilah sahabat perjalanan kita sebelum Abah bahas hikam. Nanti karena kalaupun bahas hikam kalau nggak ngerti tubadil tadi semua, maka itulah dalam sholat harus ada takbiratul ihram. Ihramlah dirimu itu. Bahkan tidak mungkin kamu bisa hajian kecuali kamu pakai ihram. Dan kamu ada mengambil mikot. Nah itu sama. Pada dasarnya mengambil mikot itu sama dalam hidup pun harus mengambil mikot. Terima kasih ya sahabat. Mengambil mikot. Untuk apa? Ihram. Nah pada saat ihram itu kamu harus lucuti semua badan. Kenapa yang ihram itu laki-laki bukan perempuan? Kenapa yang telanjang itu laki-laki bukan perempuan? Kenapa dalam hajian yang pakai ihram itu hanya kamu yang laki-laki? Laki-laki tidak boleh selembar kain pun di tubuhmu. Kan tadi. Bahwa sesungguhnya, apalagi sekarang adalah saum dari semua. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semoga kamu. Kalau Imam Sibawayh
Itulah cara untuk takwa gitu bahasanya. Nah, bagaimana takwa itu? Telanjang. Bagaimana telanjang itu? Imsak. Bagaimana imsak itu? Serahkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka sesungguhnya di Ramadan ini, makanya Nabi bersabda, ada orang yang saum tapi iftar. Artinya apa? Kamu sih melaksanakan, nggak makan, nggak minum, bersetubuh, tapi tetap saja gitu. Yang saum kamu, yang hidup kamu, yang bergerak kamu, yang ini kamu. Nah inilah yang dia saum tapi iftar. Tapi banyak orang yang iftar, kata Nabi, ya dia masih makan, masih minum di Ramadan. Tapi dia saum, imsak gitu loh. Dia sudah mengatakan tadi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu wallahu bikulli syai'in muhit. Yang dia menyadari, Allah lah yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahatu binnas. Tuhanku lah. Kata Allah tadi, inna rabbaka ahatu, inna sesungguhnya aku, rabbaka Tuhanmu yang meliputi dirimu. Kamu itu wujud karena wujudku. Berarti kamu itu hidup karena wujudnya wujud aku, hidup karena hidup aku. Maka disinilah tujuan kita Ramadan itu adalah bagaimana kita melepaskan la'allakum tattaqun. Itu adalah dari 30 hari itu, kata Abah, setiap hari ini punya 3 ruas, 30 ruas. Maka ruas yang pertama adalah supaya imsak kamu adalah lahayun, serahkan hidupmu. Itulah tujuan saum. Dari awal, la'allakum tattaqun. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Nah, saum bagi Allah itu bukan nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh sebetulnya. Tapi saum bagi Allah itu kembalikan hak Allah pada Allah, itu saum. Ya, bagi Allah. Tadi semua sahabat. Makanya pantas nanti adalah Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Tuh. Apa fitrah itu? Kembali pada ruh. Ruh yang mana? Ruh yang ditiupkan. Ruh siapa? Ruh Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Tadi semua. Tadi semua. Aku tiupkan ruhku padamu. Nah, tadi kenapa kita harus matikan diri kita? Si Adam, jangan ngaku-ngaku kamu kopiko, relaksa, serahkan. Sebenarnya relaksa, kopiko, apapun permennya, kamu itu hanya untuk memperlihatkan adalah kenyataan dari gula dan manis, yaitu Muhammad dan Allah. Si Adam itu kenyataan Muhammad dan Allah. Wujudnya tadi, Muhammad hidupnya Allah pada rupa dirimu, pada rahasia insan. Pada saat engkau sudah satukan gula dan manis dan engkau lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, nyatalah tadi semua. Dia itu tujuan imsak. Itu tujuan Ramadan. La'allakum tattaqun, kan tadi. Makanya ada sibghatullah, sibghatullah, kamu sudah dicelup lah sibghah itu, sibghatullah itu. Kalau kamu ingin selamat menuju Allah, biar dicelup sama Allah. Bagaimana dicelup sama Allah? Karena tidak mungkin kamu bisa berhadapan dengan Allah di alam mulki ini. Kamu akan hancur untuk wujuhu yauma idin nadirah. Tidak akan mungkin mampu menatap wajahnya kecuali dicelup oleh dia. Bagaimana dicelup oleh dia? Tubadil. Bagaimana tubadil? Telanjang. Bagaimana telanjang? Tadi kita harus lepaskan baju kepalsuan si Adam ini. Jangan ngaku-ngaku yang sholat si Adam, yang puasa si Adam, yang ada si Adam. Nah itu si Adam ini yang menjadi masalah. Ego Adam itu pengakuan pada diri. Identitas Adam. Semuanya. Jadi ini semuanya yang ramai ini, walaupun dunia ini udah mulai padat, hanya 3 aja sebetulnya. Hanya sekarang Adamnya menjadi Adam-Adam iblis gitu kan tadi. Adam-Adam dajjal. Adam-Adam perampok, Adam-Adam yang sudah lupa pada purwadaksi, Adam-Adam yang sudah tidak kenal kepada diri, merampok wujud Allah. Ngomongnya raditu billahi robba, tidak pernah ridho pada Allah. Buktinya takut makan, takut rizki, takut ini, takut hidup, takut mati, takut bekerja, takut nggak bekerja, takut berumah tangga, takut nggak berumah tangga, takut saja hidupnya itu. Karena kamu adalah Adam yang tidak kenal pada dirimu sendiri. Itulah kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu sudah berbaju sibgot Allah, diliputi. Tapi baju Allah itu yang wali. Kalau kamu sudah iman, maka tadi hitobnya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu.
berarti orang-orang yang sudah telanjang. Allah hanya memanggil pada orang yang telanjang. Yang belum telanjang nggak usah puasa sebenarnya. Yang somad. Tadi semua. Allah hanya hitobnya itu kepada tadi kan. Kalau seandainya yang dipanggil kelas 6, Allah tuh nggak manggil kelas 5, kelas 6. Yang dipanggil itu kelas 5. Tapi yang dipanggil ini adalah kelas 6 misalnya. Ya, harus datang kelas 6. Yang dipanggil pun yang beriman.